Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Malini selaku dari tim HSE yang ingin menyampaikan safety talk pada pagi hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti safety talk pada hari ini. Nah, topik kita kali ini tuh sangat penting, yaitu tentang perbedaan antara safety action dan unsafety action. Safety action sendiri yaitu tindakan aman, dan unsafety action adalah tindakan yang tidak aman. Jadi keselamatan ini merupakan prioritas utama kita, dan setiap tindakan kita punya dampak besar terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu membahas ini lagi? Bukankah kita sudah sering mendengar tentang keselamatan? Jawabannya sederhana, karena kecelakaan masih sering terjadi dan sebagian besar disebabkan oleh tindakan yang tidak aman. Kita tidak ingin menjadi bagian dari statistik kecelakaan kerja. Kita ingin pulang ke rumah dengan selamat setiap hari. Itulah mengapa kita perlu terus meningkatkan kesadaran dan memastikan kita selalu membuat pilihan yang tepat. Mari kita mulai dengan safety action. Apa itu sebenarnya safety action? Nah, jadi sebenarnya safety action ini tuh adalah semua tindakan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ini adalah tindakan proaktif yang mengurangi resiko dan melindungi kita dari bahaya. Contoh safety action itu sangat banyak, seperti memakai alat pelindung diri atau APD dengan benar, yaitu helm, sarung tangan, sepatu safety, kacamata pelindung, masker, dan lain-lain. APD itu bukan sekedar aksesoris, dan tetapi juga pelindung terakhir kita saat bahaya datang. Kemudian mengikuti prosedur kerja yang aman. Setiap pekerjaan punya prosedur yang harus diikuti. Jangan pernah mengambil jalan pintas atau mengabaikan langkah-langkah penting. Kemudian itu melakukan inspeksi peralatan sebelum digunakan. Jadi bapak-bapak sekalian, pastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Laporkan jika ada kerusakan atau kekurangan. Menjaga kebersihan dan kerapian area kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan rapi akan mengurangi risiko tersandung, terpeleset, atau tertimpa barang. Kemudian melaporkan potensi bahaya. Jika bapak-bapak sekalian melihat suatu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, segera laporkan kepada atasan atau tim K3. Jangan ragu, karena laporan bapak-bapak sekalian itu bisa menyelamatkan nyawa. Nah, apa itu unsafety action? Selanjutnya itu kita akan membahas tentang unsafety action. Jadi unsafety action ini adalah semua tindakan yang meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ini itu adalah pelanggaran terhadap prosedur keselamatan dan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contoh dari unsafety action ini juga sangat beragam, seperti tidak memakai APD yang seharusnya dipakai, merasa tidak nyaman atau terburu-buru atau meremehkan risiko bukanlah alasan untuk tidak memakai APD. Mengabaikan prosedur kerja yang aman, merasa lebih pintar atau lebih cepat dari orang lain bukanlah alasan untuk mengabaikan prosedur kerja. Kemudian itu mengoperasikan peralatan tanpa izin atau pelatihan. Jadi pengoperasian peralatan tanpa izin itu sama dengan bermain api. Kita itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bercanda atau bergurau berlebihan di area kerja. Area kerja ini bukan tempat untuk bercanda atau bergurau berlebihan. Fokuslah pada pekerjaan Anda dan hindari tindakan yang bisa mengganggu konsentrasi. Bekerja dalam kondisi lelah atau sakit. Saya harap bapak-bapak di sini dalam kondisi sehat dan semalam tidurnya cukup lebih dari 6 jam. Jika bapak-bapak merasa lelah atau sakit, jangan memaksakan diri untuk bekerja. Istirahatlah atau minta izin untuk pulang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengubah unsafety action menjadi safety action? Caranya itu sederhana. Yang pertama, tingkatkan kesadaran kita. Pahami risiko yang ada di sekitar kita dan selalu waspada terhadap potensi bahaya. Kemudian mematuhi peraturan keselamatan. Jadikan peraturan keselamatan sebagai pedoman utama dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian menggunakan APD dengan benar. Pastikan APD yang kita gunakan itu sesuai dengan pekerjaan dan dalam kondisi baik. Kemudian saling mengingatkan, jika kita melihat rekan kerja kita melakukan tindakan yang tidak aman,
Jangan ragu untuk mengingatkannya. Ingat, keselamatan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membangun budaya keselamatan bukanlah tugas satu orang atau satu tim saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Setiap orang punya peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mulai dari diri sendiri, kemudian ajak rekan kerja, dan akhirnya kita akan menciptakan budaya dan keselamatan yang kuat. Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen. Yang pertama, selalu mengutamakan keselamatan dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, selalu melakukan safety action dan menghindari unsafety action, selalu menjaga saling mengingatkan demi keselamatan. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah demi selamat. Jangan biarkan unsafety action merenggut kebahagiaan mereka. Pilihlah safety action setiap saat, karena keselamatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Safety Talk ini bermanfaat. Selamat bekerja dan selalu utamakan keselamatan. Terima kasih.